Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya sudah lama saya tidak membuat konten tentang pemrograman. Di kesempatan kali ini, saya ingin mencoba menggambarkan secara realita yang saya lakukan ketika memperoleh sebuah proyek, mau proyek yang kecil maupun proyek yang sedang. Ada beberapa tahapan yang harus kalian perhatikan dan lakukan saat proses pengerjaan sebuah proyek sampai kelar proyek itu dikerjakan. Sebelum masuk pembahasan, seperti biasa, kita kumpulkan semangat dulu. Proyek ini hanya sekedar pencatatan proses manajemen barang dan akuntansi secara sederhana. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus juga belajar pola manajemen barang yang benar dan proses akuntansi yang benar seperti apa. Tidak harus detail dalam memahaminya, yang penting paham secara garis besarnya. Sekarang kita akan bahas langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan saat menerima sebuah proyek. Langkah yang biasanya saya lakukan, yang pertama, mendengarkan permintaan customer. Ketika Anda mendapatkan seorang customer, pertama yang Anda harus lakukan adalah mendengarkan dengan sabar permintaan dari customer. Apapun yang diminta, kita dengarkan. Di bagian inilah kita tidak diperkenankan untuk egois, karena ini berhubungan dengan customer. Anda boleh memberi masukan atau saran yang bagus, tapi semua keputusan harus di tangan customer. Ada istilah karena customer itu adalah raja. Anda tidak boleh memaksakan apa yang Anda inginkan. Mendengarkan customer bukan seperti mendengarkan seorang yang lagi curhat. Jadi Anda harus peka dan mengerti apa yang diinginkan oleh customer. Kalau diperlukan catatan, maka Anda bisa mencatatnya. Di bagian ini, mungkin Anda bisa menempatkan diri Anda sebagai tempat sharing dengan customer agar bisa memperoleh solusi terbaik dalam bentuk aplikasi nantinya. Yang kedua, minta contoh dokumen yang diperlukan. Setelah bagian mendengarkan customer sudah selesai, Anda bisa meminta beberapa dokumen pelaporan yang berhubungan dengan aplikasi nantinya. Kalau bisa semua contoh laporan di setiap bagian aplikasi, malah lebih bagus. Biar Anda akan lebih memahami apa yang diinginkan oleh customer, maka proses pemintaan dokumen itu sangat penting sekali. Data ini sebagai data penunjang untuk mempermudah dalam proses pengerjaan nantinya. Untuk data pelaporannya, bisa bentuk hard copy atau soft copy, tidak masalah. Yang penting bisa kalian pahami. Pastikan Anda memahami semua file atau dokumen yang nantinya Anda akan bawa. Hal ini bisa meminimalisir kekeliruan penafsiran data yang ada. Yang ketiga, merancang sistem. Setelah kita memperoleh data atau file laporan yang diinginkan dari customer, maka langkah berikutnya adalah merancang dari sistemnya nanti seperti apa. Ingat, ini hanya merancang, bukan proses coding. Terserah kalian menggunakan media atau aplikasi apa untuk merancangnya. Di step inilah kita akan mulai menentukan model tampilannya secara umum nanti seperti apa. Menu atau fasilitas yang ditawarkan nanti juga seperti apa. Waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan nanti butuh berapa lama akan dibahas di perancangan sistem ini. Yang keempat, penentuan harga. Kita tidak bisa menentukan harga dari sebuah aplikasi kalau kita belum melewati step sebelumnya, yaitu merancang sistemnya. Penentuan harga itu berdasarkan kerumitan dari sistem itu sendiri, berdasarkan fasilitas apa yang akan ditawarkan di sistem tersebut. Di bagian ini, menurut saya tidak kalah krusial, karena jangan sampai tenaga dan keilmuan kita kurang dihargai. Tapi juga jangan jual mahal. Kalian harus memahami juga jam terbang kalian sebatas mana. Yang kelima, kirimkan penawaran harga. Langkah selanjutnya setelah kita sudah mengetahui harga yang akan kita tawarkan, maka secara resmi kita akan kirimkan surat dan rincian penawaran harganya. Di sini tidak hanya harga yang akan kita cantumkan, tapi fasilitas dan model rancangan dari sistem itu nanti seperti apa.
Jadi customer akan dengan mudah memahami dengan harga segitu akan mendapatkan fasilitas apa saja di sebuah sistem yang akan kita tawarkan. Jadi ada kerangka atau batasan dalam proses pengerjaan sistemnya. Jika nantinya customer meminta fasilitas lain di luar apa yang sudah kita sepakati, maka otomatis akan ada penambahan biaya juga. Yang tidak kalah penting di step ini, kalian bisa cantumkan juga durasi pengerjaannya dan batas waktu garansinya. Jadi Anda masih akan bertanggung jawab jika terjadi error pada sistem tersebut. Yang keenam, desain database-nya. Setelah sudah ada deal dengan customer mulai dari harga dan rancangan sistem, maka prosesnya akan dimulai ke hal teknis, yaitu pengerjaan sistem. Ini akan kita mulai dari proses desain database-nya. Tanpa kita merancang sistemnya, nanti seperti apa, maka proses desain database tidak akan bisa kita lakukan. Pada saat mendesain database, kita perlu menentukan berapa tabel yang akan kita butuhkan. Setiap tabel ada berapa field, bagaimana relasi tabelnya, dan lain-lain. Proses ini akan membutuhkan ketelitian dan kejelian dalam mentransformasi dari rancangan sistem tersebut ke sebuah desain database. Di proses inilah kita akan membutuhkan file atau berkas laporan yang akan kita terima di step 2 tadi. Yang ketujuh, desain interface. Setelah kita sudah menyelesaikan desain database-nya, maka kita akan lakukan desain interface-nya di sistem seperti apa. Pada step desain interface ini, kita masih belum melakukan proses coding. Kita akan mulai mendesain secara teliti bentuk interface-nya seperti apa. Ada berapa halaman yang akan kita butuhkan? Model tabel pelaporannya nanti seperti apa? Ada tombol atau menu apa saja di setiap halamannya? Ini semua berada di step ini. Proses coding akan sangat tergantung pada step 6 dan 7. Makanya, biar kita tidak bekerja 2 kali, step ini harus benar-benar teliti dan matang. Yang kedelapan, coding. Bagian ini merupakan pengaplikasian dari rancangan interface dan rancangan database yang sudah kita bikin sebelumnya. Proses coding akan dimulai di bagian ini. Pasti akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Semua memang tergantung sama seberapa besar tingkat keruwetannya. Untuk bahasa pemrograman dan database-nya memang tergantung sama individu masing-masing, tinggal mana yang sudah dikuasai. Yang terakhir, yang ke-9, presentasi ke customer. Setelah proses pengembangan atau pembuatan sistemnya sudah selesai, maka step terakhir yaitu presentasi. Di sini kita akan coba mempraktekkan jalannya sistemnya seperti apa, cara penggunaannya seperti apa, sebisa mungkin menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh customer atau orang lain. Biasanya di step ini, nantinya akan ada revisi dari customer, maka kita harus dengan senang hati menerima masukan atau revisi dari customer. Demikian sharing yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.